Shalom saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Dr. Anus Septin Mamborai Taiki, Presiden Negara Republik Melanesia. Sebelum saya teruskan dengan materi video klip hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama saya. Kita semua secara bersama-sama pekikan atau serukan semboyan perjuangan kita yang sekarang menjadi moto Negara Republik Melanesia yang berbunyi Tuhan adalah gembala kami 3 kali berturut-turut dan dimulai dari hitungan yang ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Tidak ada yang lain. Teman-teman, saudara-saudara kita dari Papua Nugini mengatakan bahwa you God belong me taso. Artinya tidak ada Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya adalah guru besar kita, raja kita, gembala kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini bahwa moto kita Tuhan adalah gembala kita atau Tuhan adalah gembala kami. Moto ini jauh lebih dahsyat daripada bom dan lebih tajam dari peluru. Silakan saja bangsa Indonesia boleh datang dengan senjata, ya. Ini bangsa Indonesia ini bangsa besar, ini bukan bangsa kecil. Itu harus diakui, Pak. Ini bangsa yang besar. Sama seperti Goliat yang besar dan datang menghadapi Daud. Itu sama. Ya. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Silakan saja Anda boleh datang dengan senjata Anda boleh datang dengan panser Anda boleh datang dengan kapal perang, Anda boleh datang dengan segala macam, up to you. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa kami bangsa Melanesia, ya, kami bangsa Melanesia ini akan datang menghadapi Anda hanya dengan nama Tuhan Yahweh Elohim dalam otoritas dan di bawah kuat kuasa darah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain, ya. Kami hanya datang karena kami tahu bahwa kami punya firman yang diturunkan oleh Tuhan Yahweh melalui Nabi Musa dan seterusnya menjadi kenyataan, menjadi manusia Yesus Kristus. Itu adalah firman yang hidup, yang melalui nama ini kami akan datang menghadapi Anda. Kami tidak datang dengan pedang, kami tidak datang dengan tombak, kami tidak datang dengan panah, kami tidak datang dengan peluru, kami tidak datang dengan apapun senjata yang ada di dunia ini, tapi kami datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kami akan terus berjuang dengan damai. Kami terus akan berjuang dengan damai berdasarkan teladan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia yang percaya kepadanya di seluruh dunia ini. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menaklukkan dunia ini dengan senjata, tidak. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah membuktikan kepada kita semua bahwa hanya dengan 12 orang murid Tuhan Yesus, hanya 12 orang murid, Tuhan Yesus telah menaklukkan seluruh isi dunia ini. Untuk menyembah kepada Tuhan Yesus, dan hanya karena namanya, oleh karena bahasa cinta dan kasihnya, seluruh dunia ditaklukkan melalui 12 orang murid. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Sampai akhir hidupnya Tuhan Yesus tidak pernah mengangkat panah. Tuhan Yesus tidak pernah angkat tombak ataupun pedang terhadap siapapun di zamannya dalam umurnya yang singkat di dunia ini. Silakan Anda boleh bandingkan karakter dan kehidupan Tuhan Yesus dengan karakter dan kehidupan semua pemimpin dunia yang ada ini. Dan agama, pemimpin agama lainnya seperti Muhammad,
dan lain sebagainya yang diakui oleh Indonesia sebagai nabi, silakan. Anda boleh membandingkan kisah dan karakter kehidupan Tuhan Yesus dengan Nabi Muhammad. Muhammad mengangkat pedang terhadap sesama, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengangkat pedang terhadap sesama. Anda boleh bandingkan itu. Dari buahnya kita boleh kenal siapa sebenarnya yang diutus oleh Tuhan untuk menjelma menjadi Tuhan sendiri dalam kehidupan dirinya sebagai manusia, menyatakan kekuasaan, otoritas, dan wibawa karakter Tuhan di dalam kehidupannya, dan menjadi teladan bagi seluruh manusia. Bahasanya penuh dengan kasih, bahasanya penuh dengan kuasa yang sangat menaklukkan dan meluluhkan semua hati manusia untuk tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah yang sekarang menjadi gembala untuk saudara-saudara dan saya menuju pintu gerbang kemerdekaan kita, bangsa Melayu Semar. Pegang teguh iman saudara sebagai orang Kristen. Janjinya bukan hanya sekedar menjadi Kristen KTP, kartu penduduk, tapi betul-betul menjadi Kristen sejati, peserta yang sejati, pengikut yang sejati, penyembah yang sejati kepada Tuhan sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, dan kemerdekaan itu Anda akan mencapai dengan gampang, dengan mudah. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang suatu topik yang barangkali selama ini diabaikan, tapi saya mau kasih tahu bahwa ini sebenarnya rahasia besar. Ya, topik itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Sekali lagi, ini adalah topik yang saudara-saudara harus ingat. Bapak Ibu mau merdeka, ingat, pegang teguh kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Sekali lagi, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang saya maksudkan dalam konteks ini adalah kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang Echad. Ya, bangsa Yahudi mengatakan bahwa kita percaya kepada Yahweh Elohim. Ya, Yahweh Elohim kita itu adalah Yahweh yang Echad, yang Esa, yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya, yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita dalam wujud manusia, Yesus Kristus, untuk menebus dan menyelamatkan kita semua dari aib dan salah kita. Ya, ini adalah anugerah terbesar Tuhan Sang Pencipta bagi kita manusia berdosa, yang kerjanya hanya bertuhankan diri kita sendiri dan hanya memberontak terhadap kehendak Bapa Yahweh Elohim yang hidup itu. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, dalam konteks kebenaran yang memerdekakan yang saya maksudkan di sini adalah suatu perjuangan, ya, suatu perjuangan yang sejalan dengan kehendak dan kemauan Tuhan Yahweh Elohim Pencipta dan Pemilik hidup ini. Ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita impikan di dalam kehidupan kita, harus sejalan dengan kehendak Tuhan Yahweh Elohim kita. Jangan menurut kehendak kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, bukan asal berjuang, ya. Kita bukan asal berjuang dan bukan asal perjuangan yang harus diperjuangkan. Kalau Anda asal berjuang tanpa memaknai perjuangan yang benar, maka endingnya adalah, atau buahnya adalah mati konyol, mati sia-sia. Jadi Anda harus memahami bahwa perjuangan yang Anda perjuangkan itu harus seiring dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita semua suatu rahasia kehidupan, bahwa kalau kita ingin dan mau mengerti tentang sesuatu perjuangan yang benar, baik dan benar dalam kehidupan ini, maka yang pertama sekali kita lakukan adalah kita harus tetap di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Ini artinya bahwa kita harus mau belajar dari kehidupan pribadi Tuhan Yesus dan karakternya, dan mau terus bergumul
dan bertanya kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, ya. Tentang apa yang kita mau tentang apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan atau kita lakukan atau kita perjuangkan agar sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita perjuangkan dan bukan seperti apa yang kita mau perjuangkan. Saudara-saudara, ya, salah satu rabi seorang Yahudi, David Forman, yang selalu di dalam presentase saya di mana-mana saya selalu menyebut nama daripada rabi orang Yahudi ini. Luar biasa. Beliau mengatakan begini, David Forman namanya. Beliau mengatakan begini, kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita adalah manusia. Tetapi kalau kita melakukan apa yang kita mau, maka kita adalah binatang. Saudara-saudara, camkanlah ini baik-baik, saudara-saudara sekalian. Sebab kalau kita melakukan apa yang kita mau, maka endingnya adalah malapetaka dan kekacauan. Tetapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, maka endingnya adalah berkat jasmani rohani, damai sejahtera dan sukacita, serta selalu dalam kebahagiaan Tuhan. Ya. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Malaysia Barat sejak tahun 1960-an, saudara, 60-an sampai dengan hari ini, hanya menampilkan hasil kerja ideologi menurut kehendak dan kemauan manusia dan bukan menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Ya. Dalam perjuangan hendak merebut kemerdekaan, kita ada dua ideologi, yaitu ideologi bendera bintang kejora buatan Belanda kolonial dengan politik busuknya, dan ideologi bendera bintang 14 buatan bangsa Malaysia Barat sendiri. Ideologi bendera bintang kejora buatan Belanda kolonial semata-mata dibuat kolonial Belanda atas, ya saudara-saudara, semata-mata dibuat untuk memenuhi keinginan hati dan niat jahat kolonial Belanda atas wilayah Malaysia Barat, dan endingnya adalah malapetaka kemanusiaan berkepanjangan sampai dengan sekarang. Hari ini saudara-saudara boleh melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sedang terjadi. Ini semuanya hanya bicara senjata, bicara perang, bicara kriminal malu. Rencananya semuanya rencana kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi mereka tidak melihat bahwa sesuatu yang baik itu tuh sebenarnya ada di hati yang paling dalam, yang dibisikkan oleh Roh Kudus apabila kita mengundang Roh Kudus itu ada di dalam diri. Begitu. Sekali lagi saudara-saudara, ideologi bendera bintang kejora ini buatan Belanda kolonial semata-mata hanya untuk memenuhi niat hati dan niat jahat dari kolonial Belanda atas wilayah Malaysia Barat, dan endingnya adalah malapetaka kemanusiaan berkepanjangan sampai dengan hari ini. Sementara saudara-saudara dengar baik-baik, sementara ideologi bendera 14 proklamasi kemerdekaan Melanesia tanggal 14 Desember 1988 adalah hasil konstruksi Dr. Tom Waingai, putra terbaik bangsa Melanesia sendiri, untuk membebaskan bangsa Melanesia Barat dari penjajahan dengan menjadikan Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai gembala yang menuntun perjuangan Melanesia Barat menurut kehendak dan kemauan Tuhan sendiri mencapai kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Dan alat yang dijadikan tools yang dipakai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk memerdekakan kita adalah Dr. Thomas Waingai melalui firman Tuhan, Tuhan adalah gembala kami, dan diwujudkan dalam bentuk proklamasi tanggal 14 Desember 1988-89. Ketika proklamasi ini diwujudkan, saudara-saudara, bahkan sebelum proklamasi ini diwujudkan, semua orang yang berjuang dengan bintang kejora ini lari di hutan, lari ke luar negeri, tidak ada yang buat sesuatu. Karena setiap kali bendera itu diangkat, diperjuangkan, orang-orangnya dibunuh, dibantai dan dikejar, dibantai habis-habisan. Mereka lari terbirit-birit, semua ada yang lari di negeri Belanda. Pemimpin-pemimpin semua kocar-kacir semua. Ya, begitu. Tidak ada yang berani bicara kemerdekaan di tengah-tengah pusat kota. Tidak ada. Ya, kita catat ada beberapa seperti Eli Persawi ketika dia menaikkan kasih naik bendera di kantor DPR, dia angkat sebentar, setelah itu dia ditembak mati, sia-sia. Ya, tidak ada proses, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara hukum di situ, tidak ada. Ya, Priscilla Yakadewa misalnya,
angkat bendera bintang kejuaraan sama sampai hari ini. Keadaannya akan sama saja, tidak ada perkembangan apa-apa. Tidak ada. Ketika proklamasi 14 Desember disampaikan, diproklamasikan di pusat kota Mandala Jayapura, ya, di lapangan Mandala Jayapura. Setelah itu reformasi masuk, semua orang yang tidak pernah berjuang lain bicara sana sini, kata seolah-olah mereka hebat. Sekarang ini mereka munculkan kembali lagi seolah-olah mereka yang benar. Tapi kebenaran Tuhan muncul tepat pada waktu. Jadi saudara-saudara ingat baik-baik, proklamasi 14 Desember konstruksi Dr. Tom Wanggai, putra terbaik Malaysia Barat, adalah untuk membebaskan bangsa Malaysia Barat dari penjajahan dengan menjadikan Tuhan pencipta sebagai gembala kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan perjuangan ini kita menjadikan Tuhan ada di depan dan kita jalan ikuti dengan damai. Dan sampai hari ini, melalui video klip ini saya beritahukan kepada saudara-saudara sekalian bahwa tidak pernah ada satu orang yang ditembak mati, baik oleh Indonesia maupun oleh siapapun. Tidak ada. Tidak ada satupun. Bahkan setelah kami berjuang, tidak ada satupun orang Papua atau orang Melanesia yang tembak orang Indonesia. Tidak ada satupun. Kami tidak pernah mengorbankan satunya pun orang Indonesia. Di seluruh Nusantara ini. Boleh tanya kepada Polda, boleh tanya kepada Pangdam, boleh tanya kepada siapa saja. Proklamasi 14 Desember tidak pernah membunuh satu orang Jawa. Atau satu orang Sumatera, satu orang Makassar. Satu pun tidak ada. Bersih. Saya bicara di hadapan saudara-saudara dan di hadapan Tuhan. Tangan saya tidak bersimbah darah. Tangan saya bersih di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Kami tidak pernah bunuh satu orang pun. Kami tidak membenci rakyat bangsa Indonesia. Tidak ada. Tuhan akan memarahi kami dan memarahi kami kalau kami membenci orang. Karena kita sama-sama diciptakan oleh satu Tuhan yang sama. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Tidak pernah. Apalagi orang Malaysia Barat sendiri. Kami tidak pernah bikin susah. Kami mau untuk supaya semua perjuangan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan bersih. Kami meraih kemerdekaan ini adalah hak kami. Ya, hak sekali lagi. Indonesia merdeka dari Belanda karena itu adalah hak bangsa Indonesia. Itu benar. Ya. Dan kami bangsa Malaysia merdeka itu karena memang hak kami. Kami bukan etnis Indonesia. Kami bukan satu ras. Ini dua bangsa berbeda. Sudah jelas. Begitu. Jadi kami mau merdeka sekarang. Titik. Kami tidak pernah berbuat sesuatu apa-apa yang keliru. Kami berjuang dengan cara yang benar. Betul-betul intelek. Sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhan yang menjadi gembala yang berjalan di depan kami. Ya. Kami tidak punya persoalan, sekali lagi, atas nama bangsa Indonesia Barat, kami tidak punya persoalan dengan seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada orang Indonesia yang mencoba-coba untuk berusaha untuk membenturkan diri dengan kami. Tidak. Dalam nama Yesus Kristus, kami tidak punya maksud apa-apa untuk membenturkan Anda dengan kami. Kami punya urusan dengan Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan negara Republik Indonesia. Ya. Urusan kami adalah dengan pemerintah Jokowi, dengan pemerintah Indonesia. Urusan dengan kami itu saja. Pemerintah Indonesia harus mengakui ini, kemerdekaan kami ini. Itu adalah tuntutan kami. Sampai hari ini kami terus bicara soal itu. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, selanjutnya, tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita ada di dalam diri Yesus, ya saudara-saudara, kebenaran kita kembali. Kalau kita ada di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan Yesus katakan kita adalah murid-muridnya. Dan kalau kita adalah murid-muridnya, kita pasti mengenal kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tuhan Yesus bicara di dalam ayat selanjutnya dalam Yohanes 8 dan seterusnya itu dia katakan bahwa jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka sesungguhnya kamu benar-benar merdeka. Jadi kalau Anda mau untuk merdeka, jangan keluar daripada rel yang Tuhan Yesus sudah taruh. Begitu. Ini kerja sekarang dengan Indonesia ini, kita bukan berperang melawan roh dan melawan daging. Tidak. Sekarang kita berperang dengan roh.
Dan Roh Kudus yang pernah membangkitkan Yesus Kristus itu akan berkuasa atas bangsa Melanesia, berperang secara roh, melawan roh-roh yang menguasai pemerintah Republik Indonesia. Ini yang saya perlu tegaskan buat saudara-saudara sekalian. Jadi, kita lihat dari dua konteks ini, antara bendera bintang kejora dengan bendera 14, saya hari ini di dalam nama Yesus Kristus, saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, singkirkan semua buatan penjajahan yang ada di dunia. Hasil dari penjajahan itu bintang kejora, lepaskan. Ya. Dalam nama Yesus, tidak boleh saudara-saudara angkat itu di atas tanah ini. Karena itu politik jahat dari dunia Belanda yang sekarang juga diperalat lagi oleh Indonesia dan lain-lain untuk memunculkan itu melalui TSLY dan rombongan PDP dan segala macam, akhirnya bikin kacau untuk menghalangi kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Jadi bukan berarti Anda berhasil dengan bintang kejora, tidak ada. Sampai dunia kiamat kamu tidak merdeka dengan bendera bintang kejora itu. Karena itu bukan hasil karya kamu, itu bukan hasil nenek moyangmu, itu bukan hasil orang tuamu, tidak. Tapi itu adalah hasil kerja dari bangsa Belanda dengan niat hati yang jahat dan berusaha untuk menghalangi kita sampai hari ini. Maka Indonesia tidak setuju kalau kita pakai bendera bintang kejora, karena itu berarti kita dihasut oleh Belanda untuk melawan Indonesia. Dan dengan dasar itu Indonesia akan bangkit dan akan menghabiskan kalian. Jadi saudara harus kenalilah jati dirimu, diri Anda, identitas Anda. Barulah saudara harus berjuang supaya tepatlah seperti apa yang dikatakan tanggal 27 September tahun 2001 oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengatakan di dalam siaran TV pada sore hari dalam berita petang, bahwa kalau bangsa Melanesia atau bangsa Papua mengangkat bendera bintang, mengangkat bendera kultur, bendera budaya, bendera bintang kejora, silakan saja kasih naik turun. Tapi kalau mereka angkat bendera yang dipakai untuk deklarasikan kemerdekaan Melanesia Barat atau kemerdekaan Papua di pusat kota itu, maka itu artinya hari ini juga kita serahkan kedaulatan mereka, rakyat bangsa Melanesia Barat. Ini bukan penjual kacang di pasar, ini bukan penjual ikan di pasar, ini bukan penjual sayur di pasar yang bicara. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno dalam jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri, dia berbicara tentang ini. Jadi saudara-saudara rakyat dan bangsaku yang saya kasihi, mengertilah hal ini baik-baik. Kemerdekaan yang memerdekakan. Ya, pegang teguh bahwa kemerdekaan yang memerdekakan. Sekali lagi, pegang teguh kebenaran yang memerdekakan. Dan kalau antara bintang kejora dengan bintang 14, saya mau kasih tahu bahwa kebenaran yang memerdekakan kamu adalah bintang 14. Pegang teguh ini. Ini dia. Ini bendera ini. Ini. Oke, itu yang saya perlu tegaskan kepada saudara-saudara sekalian pada kesempatan hari ini. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus akan mencapai setiap hati saudara-saudara dan mencapai setiap hati bangsa Indonesia maupun bangsa Melanesia Barat. Dua bangsa ini harus memahami diri sendiri, memahami identitasnya sendiri, supaya jangan saling menjajah, begitu. Jangan saling mengolok-olok. Tetapi kita berikanlah, kalau memang kita punya hak, ya kasih kita punya hak, begitu. Itu saja yang kita minta kepada bangsa Indonesia. Nah, jangan pura-pura bodoh, pura-pura buta, pura-pura tuli. Padahalnya Anda sudah tahu. Apalagi Anda seorang Menteri Menko Polhukam misalnya. Menko Polhukam ini misalnya Profesor Dr. Mahfud MD. Ini profesor di dalam bidang hukum, bicara suatu kepastian. Jangan jadi bikin lidah ini jadi lidah bercabang, jadi bercabang lidah ular. Bicara kepastian, bicara hukum bahwa hak bangsa Indonesia itu hak merdeka itu kami punya hak atau salah. Kalau memang salah ya sudah, habiskan semua orang Indonesia ini, bunuh semua, kasih habis nyata-nyata, supaya kau kuasai ini tanah ini. Tapi jangan bicara putar sana putar sini, begitu. Saya bicara agak tegas sedikit hal ini supaya kita sadar hal ini. Kalau memang Anda punya hak ya silakan. Tapi kami tahu kami bangsa Indonesia, mungkin kami bodoh, kami dicap kotor, dipadakin dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda bahwa kami mengerti, kami punya hak kami untuk merdeka. Dan kami sudah siap 100%.
Ya. 100% to get our independence. Siap 100% sekarang. Mungkin untuk sementara ini itu yang saya bisa bicara. Sampai kita jumpa di dalam video klip yang berikut. Salah dan kurang, saya minta maaf. Tuhan yang punya hidup ini, Dia akan menyempurnakan kita. Tapi saya bicara atas dasar hati saya, hati nurani saya yang paling terdalam. Demi rakyat dan bangsaku, saya berjuang karena saya mencintai rakyat dan bangsa saya. Saya berjuang karena saya sangat mengasihi saya punya rakyat dan bangsaku. Saya berjuang karena saya tahu saya punya jati diri. Saya berjuang karena saya tahu saya punya tanah, saya punya wilayah, saya punya segala. Saya tahu betul hak saya. Dan karena itu saya minta supaya Presiden Jokowi segera buka mulut Anda dan mengakui kemerdekaan kami sebelum Tuhan menghukum bangsa Indonesia semakin berat lagi, semakin dalam lagi, semakin keras lagi. Tuhan akan bekerja. Begitu. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Tuhan yang mengatur dunia hidup ini, yang punya hidup ini. Yang ada di tahu apa yang ada di dalam gelap, tahu apa itu kebenaran. Tuhan sendiri akan berperang dan membela kami, melawan saudara-saudara sekalian, bangsa yang tidak bisa memahami hak kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa dalam video klip yang berikut.